Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat dan akan menambah keberkahan di dalam hidup kita, agar iman dan takwa kita menjadi semakin bertambah setiap hari. Adapun judul yang ingin kami sampaikan adalah riwayat manusia bersayap terbang di surga tanpa hisab karena amalan rahasia di dunia. Dari judul itu ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Pertama, siapa yang meriwayatkan? Kemudian bagaimana manusia bisa bersayap dan terbang melewati tembok surga dan bahkan sampai ke surga tanpa hisab? Siapakah mereka itu? Menurut riwayat, ia adalah manusia umat Muhammad yang melakukan amalan rahasia di dunia. Lalu rahasia amalan itu apa? Maka mari kita simak bersama. Yang pertama, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, menceritakan firman Tuhannya yang maha tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali ibni adama lahu illas sauma fali annahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, setiap perbuatan anak Adam, anak manusia, adalah untuk dirinya sendiri selain puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku Allah, sedangkan aku atau Allah akan memberi balasannya. Itu firman Allah mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan manusia yang diciptakan Allah sampai mempunyai sayap dan bisa terbang sampai ke surga tanpa hisab? Untuk itu, mari kita dengarkan lagi sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, yang artinya, apabila hari kiamat telah tiba, maka datanglah suatu kaum yang mempunyai sayap seperti sayap burung. Dengan sayap-sayap itu mereka terbang melintasi tembok-tembok surga. Maka berkatalah penjaga surga kepada mereka, "Siapakah kalian?" Lalu mereka menjawab, "Kami dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." "Apakah kalian telah
mengalami hisab atau audit tentang amalnya? Tanya penjaga surga pula. Tidak, jawab mereka. Jadi mereka itu naik ke surga tanpa hisab, tanpa pertanyaan. Apakah kalian telah mengalami Shiratal Mustaqim? Maka jawab mereka, tidak. Mereka tidak melewati Shiratal Mustaqim karena dia bisa terbang. Apakah kalian kemudian penjaga surga itu bertanya, dengan apakah kalian memperoleh derajat ini? Mereka pun menjawab, kami telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala secara rahasia di dunia. Lalu Allah memasukkan kami ke surga secara rahasia pula. Apa yang rahasia itu? Ternyata yang namanya rahasia ibadah itu, ibadah yang rahasia atau ibadah yang tidak kelihatan oleh orang lain, yaitu ibadah puasa. Jadi kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang menyukai ibadah puasa. Satu, ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa sunnah yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah. Lalu apakah itu? Di antaranya puasa Sa'ban pada bulan ini. Yang di video yang lain kemarin kami sudah sampaikan, itu di awal 3 hari, kemudian di tengah yang namanya nisfu Sa'ban, dan ini bertepatan pula dengan puasa Ayyamul Bid yang dilakukan Rasulullah di setiap bulannya dan juga di akhir bulan Sa'ban. Silahkan Anda pilih mana yang Anda suka dan Anda bisa melaksanakannya. Jadi kalau Anda ingin menjadi manusia yang diberi sayap ketika besok di akhirat, maka mulai sekarang untuk menyenangi ibadah puasa. Puasa yang lain bisa puasa Muharram, sebentar lagi puasa Ramadan, Arafah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, dan sebagainya. Banyak pilihan untuk berpuasa. Karena puasa tidak hanya bermanfaat bagi kebutuhan kesehatan, tapi juga kebutuhan akhirat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu tentu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu dan tepatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya juga, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.